wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai manajemen biaya lingkungan. Tentunya saya tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prihati. Saya Dinda Aulia Najwa. Saya Anggita Purnama Putri. Saya Muhammad Burafendi. Halo guys, aku akan membahas terkait definisi environmental cost terlebih dahulu. Jadi, environmental cost atau biaya kualitas lingkungan itu timbul akibat kualitas lingkungan yang buruk atau beberapa dampak-dampak negatif yang akan terjadi akibat buruknya kualitas lingkungan perusahaan. Nah, untuk environmental cost itu sendiri dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah prevention cost, yang kedua adalah detection cost, yang ketiga adalah internal failure cost, dan terakhir adalah external failure cost. Oke, untuk kategori yang pertama adalah prevention cost atau biaya pencegahan. Artinya, jangan sampai perusahaan itu menciptakan suatu limbah, maka perlu adanya tindakan pencegahan-pencegahan di awal. Nah, contoh aktivitas pencegahan ini aku akan memberikan rinciannya di akhir video nanti. Oke, selanjutnya kategori yang kedua adalah detection cost atau biaya deteksi. Artinya perusahaan itu harus mendeteksi bahwa setiap prosesnya, produksinya, bahkan aktivitas di dalam perusahaannya itu sesuai dengan standar atau tidak. Nah, standar yang dimaksud di sini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah standar yang diberlakukan oleh pemerintah di negara perusahaan itu didirikan. Yang kedua adalah standar sukarelawan atau sertifikat ISO 14001, dan juga standar yang terakhir adalah standar yang ditetapkan oleh manajer perusahaan itu sendiri. Kategori ketiga adalah internal failure cost atau biaya kegagalan internal lingkungan. Nah, apabila perusahaan itu menghasilkan limbah, kan tidak dipungkiri ya bahwa perusahaan itu pastinya akan menghasilkan limbah. Namun itu akan tergantung seberapa banyak dan seberapa pintar perusahaan itu mengelola limbah. Jadi dalam konteks internal failure cost itu artinya perusahaan menghasilkan limbah namun tidak dikeluarkan ke luar lingkungan perusahaan itu sendiri. Dan kategori yang terakhir adalah external failure cost atau biaya kegagalan eksternal lingkungan. Artinya limbah yang dihasilkan perusahaan ini sudah mencemari lingkungan sekitar perusahaan. Makanya muncullah biaya-biaya ini. Sumber biaya lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu proses yang memproduksi produk yang dapat menciptakan residu yang dilepas ke lingkungan dan produk yang disebabkan oleh penggunaan dan pembuangan pasca pembelian. Biaya produk dibagi menjadi 2, yaitu pemberhitungan biaya lingkungan penuh yang membebankan semua biaya lingkungan bersifat private maupun sosial kepada produk, dan perhitungan biaya private penuh yang membebankan biaya private saja kepada produknya. Pendekatan pembebanan biaya juga dibagi menjadi 2, yaitu berbasis fungsi yang membebankan biaya menggunakan penggerak tingkat unit seperti jam tenaga kerja langsung. Biasanya, pendekatan ini digunakan untuk produk yang tidak terlalu beragam. Dan berbasis aktivitas yang pembebanan biayanya pada aktivitas lingkungan seperti metode ABC. Biasanya, pendekatan ini digunakan untuk produk yang beragam. Penilaian siklus hidup adalah sarana dalam pembenahan produk dengan tujuan untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan. Dapat kita ketahui, siklus hidup produk itu sendiri dimulai dari bahan baku, yang mana bahan baku dikendalikan oleh pemasok. Proses selanjutnya adalah produksi dan pengemasan, yang mana produksi dan pengemasan itu dikendalikan oleh produsen. Dan selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan itu sendiri dikendalikan oleh konsumen, yang mana ketika produk tersebut telah dikonsumsi atau digunakan, maka ada 2 pilihan, yaitu produk itu dibuang atau didaur ulang. Jika produk tersebut didaur ulang, maka dapat menjadi bahan baku produksi selanjutnya. 4 tahapan dalam penilaian siklus hidup. Itu pertama adalah analisis persediaan. Itu adalah proses identifikasi sumber daya yang akan digunakan. Selanjutnya, kita analisis dampaknya. Untuk mengetahui dampak dari sumber daya yang kita gunakan seperti limbah yang dihasilkan sebelum proses produksi, saat proses produksi, dan sesudah proses produksi. Selanjutnya, kita melakukan penilaian biaya. Itu adalah penilaian pada tiap siklus produk yang diintegrasikan dengan biaya lingkungan. Dan yang terakhir adalah analisis lingkungan, merupakan langkah-langkah yang dapat diambil dalam meminimalkan dampak yang dihasilkan kepada lingkungan. Jika kita meninjau dari perspektif lingkungan, maka ada 2 tema utama yang diangkat. Yang pertama, yaitu penggunaan energi atau bahan baku yang tidak melebihi kebutuhan, dan yang kedua, menghilangkan penggunaan bahan baku atau energi yang merusak lingkungan. Yang mana ukuran kinerja yang relevan yaitu yang pertama ada kuantitas total
per unit bahan baku serta energi. Terus itu ada ukuran produktivitas dan biaya bahan berbahaya sebagai persentase dari biaya bahan baku. Jika kita melihat dua tema dari perspektif lingkungan, maka pendekatan kedua akan lebih sering dipilih dikarenakan lebih hemat biaya dibandingkan dengan metode yang pertama karena harus melibatkan pengerjaan ulang. Dan yang kedua, mencegah residu lebih efisien dibandingkan pengendalian setelah residunya sudah diproduksi. Jadi itu adalah dua tema utama dari perspektif lingkungan. Berikutnya, yaitu ada peran manajemen aktivitas. Peran manajemen aktivitas terbagi menjadi 4, yaitu pentingnya analisis aktivitas lingkungan. Terus itu ada langkah awal pengendalian, hubungan polusi dan ketidakefisienan ekonomi, dan pendekatan untuk mengatasi aktivitas tidak bernilai tambah. Sebenarnya, analisis aktivitas lingkungan itu penting untuk menjadi dasar sebagai sistem pengendalian lingkungan yang baik. Terus itu, analisis aktivitas lingkungan juga membantu mengidentifikasi aktivitas lingkungan dan menilai biaya-biaya apa saja yang terkait di dalamnya. Dan langkah awal pengendalian itu yang pertama, kita harus menanamkan mengenai pengetahuan tentang apa sebenarnya biaya lingkungan tersebut dan sumber penyebabnya apa saja yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang biasanya bersumber dari produk dan proses. Terus itu mengklasifikasikan aktivitas lingkungan yang menjadi bernilai tambah kah atau tidak bernilai tambah. Terus itu apa hubungan polusi dengan ketidakefisienan ekonomi? Menurut dari Portner dan Van der Linde, polusi dianggap sebagai bentuk ketidakefisienan ekonomi. Aktivitas yang gagal mencapai efisiensi dianggap sebagai aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Dan yang berikutnya yaitu pendekatan untuk mengatasi aktivitas tidak bernilai tambah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi akar penyebab aktivitas yang tidak bernilai tambah tersebut. Dan yang kedua, mendesain ulang produk dan proses untuk meminimalkan atau menghilangkan justru aktivitas tersebut. Yang berikutnya adalah desain untuk lingkungan. Desain untuk lingkungan terbagi menjadi 3 pembahasan kembali, yaitu apa itu desain untuk lingkungan dan contoh praktiknya dan apa sebenarnya dampak positif ke lingkungannya. Yang pertama, apa sebenarnya itu desain untuk lingkungan? Desain untuk lingkungan adalah pendekatan desain yang mengintegrasikan keberlanjutan melalui produk, proses, bahan baku, energi, dan daur ulang. Dan untuk implementasi nyatanya di dunia nyata ternyata sudah pernah dilakukan oleh Eastman Kodak. Jika teman-teman tahu kamera dengan merek Kodak, maka Eastman Kodak lah yang sudah pernah melakukan desain untuk lingkungan beberapa tahun silam. Jadi si Eastman Kodak itu merancang kamera dengan kode warna pada komponen untuk memfasilitasi daur ulang. Jadi komponen itu sebenarnya dapat dipisah-pisahkan dengan mudah dan digabungkan untuk membuat kamera yang baru. Dan hasilnya adalah 85% kamera baru itu berasal dari kamera-kamera yang sudah tidak terpakai atau berasal dari hasil daur ulang. Dan dampak positif bagi lingkungannya yaitu sekitar 5 juta unit kamera berhasil didaur ulang dan total 700.000 pon bahan baku diselamatkan dari limbah. Maka oleh karena itu kesimpulannya desain untuk lingkungan tidak hanya mengurangi dampak negatif lingkungan tetapi juga menciptakan efisiensi dalam penggunaan bahan baku seperti Eastman Kodak tadi. Dan praktik seperti ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat mengadopsi keberlanjutan secara strategis. Desain untuk lingkungan, perbaikan lingkungan harus menghasilkan keuntungan keuangan signifikan. Hal ini berarti perusahaan telah mencapai trade-off yang menguntungkan antara aktivitas yang gagal dan aktivitas pencegahan. Jika keputusan ekoefisien dibuat, maka total biaya lingkungan harus terhapus bersamaan dengan perbaikan lingkungan. Jadi tren biaya lingkungan merupakan ukuran kinerja yang penting. Ya, sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.